Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah, la hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh ingkang sami dimuliakan Allah. Pada kesempatan ini mungkin kita akan membahas satu hadis edisi Maulid Nabi ya. Karena kita saat ini di bulan nopo saat ini Rabiul Awal. Insyaallah besok pagi kita bersama-sama bersolawat di sini mengenang kelahiran beliau. Ya. Nanti malam sholawat Nabi juga terus Pak Hamim ya. Subuhnya ditambah mali sholawat Nabi, jadi tambah mantap. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inkasafatis syamsu yauman ala ahdi Rasulillah. Inkasafat gerhana asyamsu, telah terjadi gerhana matahari yauman pada suatu hari ala ahdi Rasulillah, pada zamannya Nabi. Pada zamannya Nabi itu ada kejadian gerhana matahari. Faqoma maka Rasulullah berdiri, faqoma maka berdiri Rasulullah Rasul yusolli untuk melaksanakan sholat. Hatta lam yakat yarka, sholatnya katanya dalam ceritanya Abdullah bin Umar itu, sholatnya Rasul itu panjang sekali. Panjang sekali. Lam yakat yarka, seakan-akan Nabi ini tidak pernah ruku. Jadi sholat itu wow, surat yang dibaca itu panjang. Nah, jadi memang disunnahkan untuk sholat gerhana itu suratnya yang panjang-panjang. Yang panjang. Sehingga ketika Nabi sholat itu seakan-akan tidak pernah ruku. Sholatnya panjang. Tapi pada akhirnya tsumma raka'a, Nabi kemudian ruku. Falam yakat yarfa, rukuknya juga panjang. Panjang seakan-akan Nabi itu tidak akan mengangkat kepalanya untuk i'tidal. Ruku suwe. Mbuh diwaca apa ae, pokoke ruku suwe. Nah, rukuknya panjang sekali. Tsumma rafa'a ra'sahu. Kemudian ternyata Nabi juga i'tidal. Ya, kemudian Nabi i'tidal. Tapi i'tidalnya falam yakat ayyasjuda. Lama juga i'tidalnya itu. Lama diwaca apa ae supaya diwaca kabeh. Nggih, diwaca kabeh. Seakan-akan Nabi itu tidak akan sujud. Jadi, salat pertama Fatihah, terus surat-suratnya panjang, seakan-akan tidak akan ruku. Ternyata ruku. Ketika ruku begitu panjang, seakan-akan tidak berdiri dari ruku. Artinya tidak i'tidal. Tapi ternyata i'tidal. I'tidalnya doanya juga sama. Seakan-akan tidak akan sujud. Tsumma sajada, tetapi juga sujud. Ya. Falam yakat ayyarfa'a ra'sahu. Tapi ketika sujud Nabi juga sujudnya begitu panjangnya. Semoco kabeh sing diajarno Pak Ali mungkin dibaca semua itu oleh kita nanti ketika sujud kita. Tidak akan berdiri dari sujudnya, terus sujud. Falam yakat ayyarfa'a ra'sahu. Falam yakat ayyasjuda tsumma sajada, falam yakat ayyarfa' ra'sahu. Pun ngoten dilakoni terus seperti itu sebanyak 2 rakaat. Panjang sekali. Nah. Faja'ala yanfakhu wa yabki. Kemudian
Ketika terakhir beliau menghela nafas, wayabki dan menangis Nabi itu, wayaqulu, dan kemudian Nabi berdoa, Rabbi, wahai Tuhan kami, wahai Tuhanku, alam ta'idni alla tu'adzibahum wa ana fihim. Ya Tuhanku, tidakkah engkau telah berjanji kepadaku, alla tu'adzibahum, ing yento orang mengazab panjenengan hum ing kami, hum ing mereka, wa ana fihim, dan aku bersama mereka. Ini. Poinnya ini penting. Poinnya ini yang penting. Wa yaqulu rabbi alam ta'idni alla tu'adzibahum wa ana fihim. Wahai Tuhanku, tidakkah engkau telah berjanji kepadaku, alla tu'adzibahum, jikalau engkau tidak akan mengazab mereka, wa ana fihim, ketika aku bersama mereka. Rabbi, Tuhanku, alam ta'idni, bukankah engkau telah berjanji kepadaku, alla tu'adzibahum, jikalau engkau tidak akan mengazab mereka, wahum yastaghfirun, dan mereka dalam kondisi memohon ampun. Wa nahnu, dan kami nastaghfiruka, wa nahnu, dan kami nastaghfiruka, memohon ampun kepadamu. Sedangkan kami saat ini meminta ampun kepadamu. Falamma sholla rakaataini, ketika sudah menyelesaikan 2 rakaat, injalatis syamsu, maka matahari bersinar terang kembali. Faqama fahamidallahu ta'ala wathna alaihi, kemudian Nabi berdiri dan memuji kepada Allah. Thumma qal, kemudian Nabi berkata, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi fa idzan kasafa fafza'u ila dzikrillah. Ini yang sering dibaca khotib saat khutbah. Khutbah napa? Gerhana matahari. Jadi gerhana matahari niku suwe napa cepet, Bu? Suwe napa cepet? Suwe. Sing winginane niku ngenteni nek kene suwe mulai pirang jam iki baru metu ya. Gerhana matahari. Jadi mungkin mulai puncaknya Nabi melaksanakan sholat gerhana itu ketika puncaknya jadi gelap gulita terus, atau bisa jadi dari awal tanda-tanda mulai dari gerhana matahari sampai 2 rakaat itu matahari itu sudah bersinar kembali. Berarti saking lamanya. Kemudian setelah selesai itu Nabi menyampaikan bahwa sesungguhnya gerhana matahari dan gerhana bulan itu adalah bagian daripada tanda-tanda kekuasaan Allah. La yang kasifani li mauti ahadin, tidak ada hubungannya gerhana matahari dan gerhana bulan itu li mauti ahadin, karena kematian seseorang, wala li hayatihi, dan tidak ada hubungannya dengan kelahiran seseorang, kehidupan seseorang. Fa idzan kasafa fafza'u ila dzikrillah, ketika terjadi gerhana matahari atau bulan, maka bersegeralah untuk zikir kepada Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah, yang perlu kita bahas kali ini adalah ini, doanya Nabi ini. Rabbi alam ta'idni alla tu'adzibahum wa ana fihim. Ya Allah, tidakkah engkau telah berjanji kepadaku, kata Nabi dalam doanya. Ya Allah, tidakkah engkau telah berjanji kepadaku, jika engkau tidak akan mengadab, menyiksa seseorang, wa ana fihim, sementara aku ada di situ. Dari hadis ini kita bisa memahami bahwasannya ketika Nabi bersama kita,
Maka azab Allah itu, siksa Allah itu, celaka itu tidak akan mengena kita. Ini yang sering kita kita pakai dalil. Ya, ayo sing akeh maca sholawati. Atau ketika ada kemarin corona, gerakan membaca sholawat tibil kulub, baca. Ya. Sekarang ini masa-masa saya lihat di mana itu di media sosial ketika kejadian di Rempang itu, ayo ada seruan untuk membaca ashghil, sholawat ashghil. Jadi salah satu dari motivasi kita bersolawat itu ya hadis ini. Allah tidak akan menurunkan azabnya, tidak akan menurunkan siksanya, tidak akan menurunkan kesulitan kepada kita manakala Nabi itu bersama kita. Loh Pak, kok bersama kita? Oh Nabi sudah meninggal dunia. Hadirin jamaah rahimakumullah, orang di Al-Quran itu mengatakan bahwa orang syahid itu, beliau itu meninggal napa mboten? Orang yang mati syahid itu meninggal napa mboten? Nah, di Al-Quran dikatakan orang yang mati syahid itu, beliau itu hidup dan mendapatkan rizki seperti halnya dia mendapatkan rizki dikala dia hidupnya itu. Di mana? Di alam akhiratnya, di alam barzahnya. Lu Nabi ini sinten lebih dari syuhada. Beliau itu adalah pokok syuhada. Kalau syahid saja, orang yang mati syahid saja, syuhada saja, beliau masih hidup saat dia meninggalnya. Meninggal itu kan jasadnya, rohnya dijaga oleh Allah. Dan Nabi lebih dari orang yang syahid, artinya apa? Ya masih hidup. Masih hidup di mana? Di alam barzah. Hadirin jamaah rahimakumullah, bagaimana untuk menghadirkan Nabi wa ana fihim, dan aku bersama mereka. Nah, banyak orang-orang yang kasyaf, kiai-kiai kita, guru-guru kita, para habib-habib dulu itu, udah ya, mereka banyak memberikan kesaksian akan kekasyafannya. Beliau lahdotan, melihat koyok tenanan ngene iki, Nabi itu hadir dalam kejadian-kejadian macam-macam yang menceritakan itu. Orang-orang seperti orang-orang kiai-kiai kita yang memang dibuka kasyafnya oleh Allah, ketika sholawat dibacakan itu, Nabi itu datang. Mulane panjenengan ini maca sholawat iku ojo karo omong-omongan. Ono enak-enak maca sholawat, anta syamsun, anta badrun. Panjenengan ngobrol karo bede. Padahal Nabi datang di situ. Panjenengan ningali napa niku? Habib Umar itu mengikuti sholawatan itu, Masya Allah. Beliau itu seakan-akan disoting, seakan-akan melihat Nabi betul itu ya. Ekspresinya itu begitu ya. Ya, saya pernah cerita tentang Gus Rofik yang ada di Jombang itu. Betul itu ya. Jadi Nabi datang itu. Beliau menyaksikan sendiri dan diceritakan kepada gurunya. Siapa itu? Yaitu Nabi itu. Sehingga beliau persaksikan ketika beliau akhir hidupnya itu, beliau pas melihat Nabi dan dipanggil oleh Allah. Ketika apa? Ketika baca sholawat itu. Ketika baca sholawat. Ya, hadirin jamaah rahimakumullah, oleh karenanya ya kita perbanyak baca sholawat. Perbanyak banyak sholawat. Ya. Satu, tujuannya untuk apa Pak? Tujuan untuk ya bukti dari cinta. Wong nih cinta, Mas Asep turun cinta. Mas. Cinta kepada seseorang niku dibuktikan dengan apa? Eling terus ya. Iya nih cilik-cilikan kula wis tuwek Mas Asep. Mas Asep nih seneng karo kanca mahasiswa iku.
Iso-iso nang omah iku elinge cuma ya iku ae. Eling wajah. Banyak wanita yang ada di sini cantik-cantik, tidak secantik dirimu. Wah. Jadi iso-iso wong sing napa niku enten niku ceritane yang sing kena apa pelet nih. Orang yang kena pelet pernah cerita sama saya. Orang yang pernah kena pelet nih, Mas Asep hati-hati, jangan sampai kena pelet ya. Jadi perempuan sekian banyaknya ini wajahnya podo. Wajah podo, umpamane seneng Diana ngono. Wedok sakmene akeh 100 gitu. Wajah Diana. Salat itu Allahu Akbar. Salat itu ketok Diana. Ya Allah, ngoten niku konsultasi teng kula. Pak Maruf, kula kok ngeten niku. Ojo-ojo sampean yo seneng. Ya aku yo seneng ya, Pak. Cuma ojo koyo ngene. Wah. Ya wis. Ngene. Ngomong nang arek iku. Sampeyan ngerti kan arek iku? Ngerti, Pak. Ya. Wis coba gedaken ae arek iku. Aku iku dimahabbah wong. Aku iku dimahabbah wong. Sampai aku iku ndelok wong iku wajahe cuma siji. Semua perempuan itu wajahnya siji tok. Lah, menurut sampean ya apa? Aku njaluk pendapat sampean. Kira-kira mahabbah iki perlu tak balekno nang wong iku apa enggak? Tapi nek tak balekno nang wong iku, ya dibalekno. Guruku iso balekno mahabbah iku sampai wong iki cirit-cirit. Kira-kira enake wong iku dibalekno ngono apa dikandani tok ae. Lah, sing diomongi kan koncone sing mahabbah ya. Jarine jawabane, wis gak usah dibalekno. Mungkin sampe nasihati kula ayo ilang-ilang dhewe. Akhirnya betul, setelah itu dia nyampaikan, pulang dari situ, Mas Asep itu wajah wong wedok itu siji-siji. Oh iki Diana, iki Romlah, iki Markona, iki semua. Ya Allah, ngono Mas Asep. Jadi orang kadung cinta itu, yang kelihatan cuma satu. Sing dibahas itu cuma siji. Nandi bahas Markona. Saking cintai sampai diwiritno Markona. Saking cintai. Iku orang cinta itu begitu. Ya. Lah cinta kepada Nabi yang memperbanyak ingat kepada Nabi. Ya. Ingat kepada Nabi itu dengan cara apa? Yang baca sholawat, baca sejarahnya Nabi, baca hadis-hadisnya yang disampaikan oleh Nabi untuk ditiru. Itu namanya orang cinta. Nah, salah satunya yang kita lakukan sekarang itu cinta dengan baca sholawat. Tapi hadirin jamaah rahimakumullah, saya ingatkan kembali, ketika sholawatan sing sopan. Jenengan nanti semerap nih. Ya nafsu bilik karo penceng sampai Habib Syekh melarang Ahbabul Mustafa haram melantunkan lagu ini. Ya ketika saya lihat lantunan bait-baitnya, ya bener sholawat itu. Tetapi lagunya dan juga musiknya sangat sangat mempengaruhi orang joget kayak ngono mau sampai penceng kayak wong tiluan. Jadi Habib wis Ahbabul Mustafa nih melakukan ini tak coret teko daftar Ahbabul Mustafa sampai ngoten. Ya Allah, hadirin lani ya sing sopan. Sholawat itu doa. Bacaan sholawat yang kita baca itu doa. Kalau bisa kita tahu artinya. Terus merenungi artinya itu dan kemudian memposisikan hati kita dekat dengan Nabi. Anta syam, ya napa? Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salamatullah. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nur. Nah, itu anta itu apa? Anta itu panjenengan itu apa? Ya berhadapan-hadapan dengan kita. Anta syamsun.
panjenengan matahari, anta badrun, panjenengan bulan. Dalam napa niki? Dalam ilmu bahasa Arab ya. Orang yang tingkatan untuk menyamakan orang itu ada tuh syartinya itu ka biasanya. Anta kasyams. Ya. Kamu seperti matahari. Tapi kalau sudah menghilangkan kanya, menghilangkan sepertinya, jadi panjenengan matahari itu lebih tinggi lagi kedudukannya. Panjenengan Nabi matahari, panjenengan Nabi bulan. Itu kedudukan Nabi itu lebih dari sekedar kayak bulan purnama yang sempurna, kayak matahari yang menyinari. Sudah tidak kayak lagi ya, panjenengan itu mataharinya dunia. Panjenengan itu kesempurnaan yang ada di dunia. Itu artinya anta syamsun, anta badrun. Ketika kita baca seperti itu, anta berarti di depan kita. Lo ngene karo ndelok HP, anta syamsun, anta nurun, anta. Kan gak sopan. Anta syamsun. Mulane para habib, para kiai-kiai ini wis mahallul qiyam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lho niku ya Nabi salam alaika. Sinten sing teko? Sinten? Kemanten. 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 Lho mboten, kemanten teko diwacana niku memang nonot niku nonot ya saat ya Nabi salam. Nabi yang datang itu. Terus kemudian dipakai untuk kedatangan manten. Tola'al badru alaina. Niku sinten sing dugi? Manten. Niku ketua PKB teko tolal badru alaina. Sing teko so Muhaimin Iskandar sing teko. Itu asline napa? Ya ketika Nabi datang ke mana ini? Ke Madinah itu disambut dengan tolal badru alaina. Nabi yang datang. Terus kemudian sekarang dipakai orang-orang yang mulia ketika datang disambut dengan tolal badru. Itu hadirin jamaah rahimakumullah, kita pahami ketika baca itu Nabi datang bersama kita. Lah ketika Nabi datang bersama kita dikacangi. Ngerti dikacangi panjenengan? Gak direken ya. Omong-omongan karo tangga, yuk engko arisan niku aku sik turun duwe aku utang mbok yuk. Nabi niku dugi niku. Nabi dugi. Lah ketika Nabi datang itu, lah orang mulia datang bersama kita loh. Kita asah hati kita, kita merasa hadir benar Nabi, Nabi teko. Sampai ada yang tidak berani melihat ke depan, tidak berani melihat ke atas. Ndungklu wedi Nabi ndelok wajahe sing sering digawe ndelok maksiat iki ya. Ngoten Pak. Ya. Ini. Rabbi alam ta'idni alla tu'adzibahum wa ana fihim. Ya, wa ana fihim. Jadi Allah itu tidak akan mengadab, tidak akan menyiksa seseorang ketika Nabi Muhammad bersama mereka. Rabbi alam ta'idni alla tu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah juga tidak akan mengadab seseorang, tidak akan menyiksa seseorang wa hum yastaghfirun ketika mereka itu memohon ampun kepada Allah. Jadi kalau kita ingin bebas dari siksaan Allah, dari azab Allah di dunia ini, maka perbanyak dua itu. Istighfar dan sholawat. Istighfar dan sholawat. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, mana janjinya Allah kepada Nabi Muhammad itu dituangkan oleh Allah di dalam Al-Quran dengan bahasa yang hampir mirip, yaitu di dalam surat Al-Anfal yang berbunyi wa ma kanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun wa ma kanallah, dan Allah tidak liyu'adzibahum,
tidak akan mengazab mereka wa anta fihim, dan kamu bersama mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum, dan Allah tidak akan mengazab mereka wa hum yastaghfirun, dan mereka dalam kondisi beristighfar. Lah, hadirin jamaah rahimakumullah, pelajaran yang terakhir bahwa Nabi itu bersandar, doanya itu bersandar tawassul kepada ayat ini. Berarti Nabi itu juga mengajarkan kepada kita tawassul terhadap ayat. Ketika ayat ini ada seperti ini, Nabi sampaikan, ya Allah panjenengan kan nate menyampaikan di dalam Al-Quran seperti ini. Oleh karena itu saya mohon jangan sampai engkau memberikan azab kepada hamba-hambaku yang ada aku bersama mereka. Dan jangan engkau memberikan azab kepada mereka ketika mereka beristighfar sebagaimana janjimu di dalam surat Al-Anfal ayat 33 itu. Nabi mengajari kita seperti itu. Mulane maca Al-Qur'an itu ojo sekedar maca Al-Qur'an, tetapi ayo dipahami. Nek wis paham, ini bisa kita sandari. Ketika kita berdoa, ya Allah, di Al-Qur'an itu dikatakan walillahil asmaul husna. Allah memiliki apa? Asmaul husna. Fad'auhu biha. Maka berdoalah dengan al-asmaul husna itu. Ya Allah, saya berdoa dengan al-asmaul husna sebagaimana janjimu. Kita disuruh untuk berdoa dengan al-asmaul husna. Dan ketika kita berdoa dengan al-asmaul husna, maka doa-doa pasti akan dikabulkan. Ya Allah, kabulkan doaku dengan al-asmaul husna ini. Kita bersandar. Dengan apa? Dengan apa yang difirmankan Allah, dengan apa yang disampaikan Nabi. Nabi dan Rasul, Nabi tidak akan pernah ingkar, dan apalagi Allah tidak akan pernah ingkar kepada kita. Oleh karena itu, sesuatu yang tidak bisa mengingkari dan tidak akan ingkar kepada kita, bisa kita jadikan sandaran untuk doa dan lain sebagainya. Hadirin jamaah rahimakumullah, itu kajian kita pada pagi hari ini. Kesimpulannya 3. Yang pertama, kalau kita ingin diselamatkan di dunia dan akhirat kita, ayo kita hadirkan Nabi dalam kehidupan kita, dalam banyak bersolawat, meneladani kehidupannya. Terus yang kedua adalah kita perbanyak istighfar kepada Allah. Yang ketiga, ketika kita berdoa, ayo kita bisa, Nabi sudah mencontohkan untuk apa? Bertawassul dengan apa yang dijanjikan Allah maupun yang dijanjikan oleh Rasulullah. Mungkin-mungkin yang bermanfaat untuk kita semuanya.